apakah ada bedanya dan apakah hal itu akan terulang kembali? Kita udah ngelihat loh Mbak ya, maksudnya kayak kita libur Lebaran itu kan seminggu full tuh, ya. Lumayan Kita ya. kita stay away from the market dulu lah waktu itu ya kan. Tapi kan market-market yang lain kan masih open, Tetap jalan, betul. tetap jalan gitu. Dan di situ the Fed naikin suku bunga loh 50 basis point. Pas Iya, Senin dibuka langsung drop, iya langsung kaget semua. Selasa Kaget drop, dalam banget kaget. itu. Kaget banget. Jadi itu 1 minggu full itu market kita merah, IHSG Betul. terutama, ya kan? Kalau dilihat return IHSG year to date sebelum libur tuh 28 April itu tuh masih hampir 10% loh, Mbak. Hmm, Tapi lumayan. gara-gara ada koreksi 5 hari beruntun, itu tinggal sisa sempat kemarin ini kan udah mulai rebound ya, Iya, 0,25% gitu. oke. Nah, itu memang jadi salah satu faktor yang jadi cermatan ya. Artinya volatilitas masih sangat tinggi. Cuman apakah dari segi ketahan bantingannya IHSG itu lebih baik, lebih buruk atau sama aja? Saya melihatnya sih justru lebih baik gitu. Kenapa Oh, lebih baik? Ya kan? Karena satu, apa ekonomi kita recover gradually ya. hmm, Ekonomi kita udah tumbuh 5%. Terus kita lihat kemarin second Q itu laba emiten yang apa di IH, apa namanya laba emiten yang ada di bursa itu beberapa dari yang sudah kita lihat itu bisa tumbuh sampai lebih dari 20%, ya kan? betul. Kemudian yang ketiga kita juga lihat COVID kita turun terus. Hmm. Pak Jokowi belum lama ini juga sudah mulai menyampaikan nih kayak udah ada Prioritas. sinyal-sinyal nih masker sudah mau dibuka nih kalau di ruang terbuka gitu kan. Nah, kemudian harga komoditas juga naik Masih terus. Nah, Indonesia itu adalah salah satu komoditi exporting countries. Jadi kalau komoditi boom, itu yang kaya itu adalah negara-negara eksportir komoditas. Yang kebanyakan adalah negara-negara seperti negara Indonesia. berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan harusnya secara teoritis kita melihat ini jadi supporting untuk ekonomi kita. Betul. Ketika ekonomi jalan, ya kan kinerja keuangan korporasi harusnya bagus. Oh, berarti aman Ketika dong. bagus, ya kan, otomatis kan dia bisa cetak laba lebih gede. Kalau Hmm. cetak laba lebih gede, otomatis apa namanya dia bisa bagi dividen. Nah itu kan jadi salah satu katalis positif untuk IHSG. Saya sih melihatnya untuk short term memang masih akan ada volatilitas sampai Hmm. ada kejelasan dari Bank Sentral AS maupun BI terhadap arah suku bunga acuan yang jauh lebih clear gitu. Hmm. Tapi untuk yang sampai akhir tahun 2022 the growth story and recovery itu remain intact lah. Maksudnya kita kita masih masih optimis lah bahwa ekonomi kita resilience sehingga market kita juga resilience. Dan ingat juga Mbak Brigita ya, kalau di Oke. 2018, 2013 investor retail kita itu masih kecil banget, Ya, ya betul. kan? Beda Uh-uh. dengan after COVID ya. Generasi COVID Betul. nggak Iya, beda. makanya Generasi ada milenial. sebutan apa sebutan investor apa kolonial atau apalah, tapi sebenarnya mereka juga punya peran besar terhadap market kita untuk menstabilkan. Jadi karena yang dominan sekarang itu adalah investor domestiknya, jadi kita nggak terlalu terpaku kalau asing keluar dikit langsung IHSG-nya jeglek Ya. karena memang ada yang nampung juga gitu loh. Itu perannya gitu sih. Berarti berapa hari ini banyak ya asing sell atau asing buy dari Ya, pengambil jadi kita? memang di tanggal 9 tuh berarti minggu lalu kan ya. Betul. 9 sampai 1 minggu full lah itu hari minggu Hmm. pertama setelah lebaran itu asing sell terus sampai 3 Hmm. triliun lebih. Tapi sekarang udah mulai ada inflow perlahan. Hmm. Mulai ada inflow perlahan gitu. Jadi memang memang agak momentumnya aja sih yang kurang tepat. Jadi memang secara year to date inflow masih masih ada di pasar saham. Cuman kalau di pasar obligasi masih outflow gitu. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman yang ada pertanyaan boleh tulis di kolom Q&A ya, jangan di kolom komentar. Oke, dari penjelasan Mas Tirta tadi, sorry. Berarti ada kemungkinan sektor energi ya yang lumayan diuntungkan gitu dengan laba Q kuartal 2 gitu ya. Kira-kira kalau lebih jelasnya nih, menurut Mas Tirta,
ada nggak sih sektor yang mungkin harus dijauhi dulu nih dengan adanya The Fit gitu? Atau gimana sih tips buat MNCer biar portofolio tetap aman? Atau saham apa sih yang boleh kita beli di harga bawah gitu? Atau Oh, boleh caranya gitu? Silahkan Mas Tirta. oke. Ini pertanyaan yang pasti jadi pikiran banyak orang nih. Kalau kayak gini nih enaknya ngapain gitu kan di saham? Betul, betul. Enaknya kalem aja dulu bro, sis ya. Jadi jangan terlalu agresif nih gitu kan. Tunggu Oke. dulu gitu, kalem aja dulu. Jangan terburu nafsu, kita jadi panic buying atau panic selling gitu. Kita lihat dulu market ini arahnya mau kemana. Pertanyaannya adalah kita harus tahu market ini udah mulai bottoming atau belum. Hmm. Kalau saya pribadi sih melihat dengan adanya volatilitas ini belum bisa dikatakan bottoming ya. Apalagi kalau lihat US malam tuh kan koreksi bisa sampai 4% sehari gitu kan. Habis rebound tajam, koreksi lagi gitu. Sangat volatile. Memang di tengah volatilitas ini ada potensi cuan untuk short term trading gitu. Hmm. Tapi untuk investor pemula, gue sih tidak menyarankan karena itu super exhaustive. Anda harus memantau market dengan dengan rasional dan tidak emosional. Jadi kalem dulu, biarin kita lihat market tenang dulu gitu kan. Nah, justru di momentum-momentum ini banyakin cash gitu. Cashnya ditumpuk dulu gitu kan. Ya, Nanti kalau diamankan. diamankan dulu, ibarat kata lu mau beli barang gitu kan, lu beli barang sebisa mungkin ini waktunya kalau koreksinya tajam, lu kan beli barang terdiskon gede-gedean gitu. Betul. Iya kan? Duit nggak ada nih, Jadi malah nyangkut. iya gitu. Oke. Oke. Eh, Oke. Teman-teman jangan lupa ya, yang ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom Q&A. Oke, ada pertanyaan? Oke. Oke, lanjut. Jadi tadi Nah, apa Mbak Mas? Brigita, Oke. mau nambahin Oke, juga lanjut. tadi. Heeh. Oke, lanjut. Nah, udah kan? Tadi intinya kita siapin cash dulu lah, duitnya dulu gitu, amunisinya dulu untuk nyerok bawah gitu. Bahasa kerennya kan nyerok bawah gitu kan. Nah, kalau udah tahu nih gitu kan, secara kita udah tenang, kita udah rasional, kita udah siapin cash, baru kita mikir kira-kira saham apa yang menarik mau dibeli gitu, sektor apa yang perlu dihindari terlebih dahulu gitu. Ada banyak sektor, ada lebih dari 700 saham di bursa kita. Berarti kan opsinya banyak banget tuh, ya kan? Nah, kalau dalam kondisi turmoil seperti ini, jadi kan market tuh kayak turbulence, naik pesawat tuh kayak lagi goncang gitu kan. Sebaiknya dihindari dulu saham-saham yang kapitalisasi pasarnya gede, yang big cap. Bank big itu bank itu bobotnya kan terhadap IHSG gede ya. Jadi lumayan rawan sebenarnya, apalagi kalau kita lihat asing itu udah beli banyak banget saham-saham bank sejak awal tahun. Jadi kalau orang beli harapannya dia bisa realisasiin cuan gimana? Jual dong. Iya, betul. Nah, kalau jualnya gede-gedean juga kan itu bisa bikin drop harganya gitu. Jadi kita saham bank sebenarnya secara fundamental bagus. Ada kenaikan suku bunga sebenarnya isunya itu bagus. Cuman momentum turbulence inilah yang bikin dia agak kurang, ya hindari dulu lah saham-saham big cap gitu kan. Kemudian kalau untuk investasinya agak jangka panjang, ini kan suku bunga dalam beberapa tahun ke depan, ini kita bicara long term ya, itu masih akan tinggi gitu, akan naik bahkan gitu kan. Kalau naik berarti ibarat kata suku bunga kredit naik. Kalau suku bunga kredit naik berarti kredit untuk investasi, untuk konsumsi juga naik dong. Nah, carilah perusahaan-perusahaan yang rasio utangnya itu sehat gitu ya. Jadi hindari beberapa yang memang utangnya terlalu banyak gitu kan. Atau mungkin dia juga tidak bisa memaintain kinerja keuangannya sehingga cakupan dia untuk membayar utang itu terganggu. Kalau kita flashback nih 2018 ya Mbak Brigita ya, itu kan BI naikin suku bunga agresif tuh 175 basis point. Itu saham-saham yang rasio utangnya tinggi, kayak misalnya memang karakteristik industrinya utang tinggi ya, kayak telco, kemudian properti, konstruksi,
kemudian juga heavy equipment, itu memang cenderung koreksinya tajam. Tapi untuk beberapa sektor seperti retail, kemudian juga ada beberapa basic industry yang memang dia itu utangnya itu sehat, rasio utang itu sehat. Jadi bukan berarti utang itu tidak diperlukan dalam bisnis. Diperlukan, tapi harus pada level yang sehat dan bisa dibayar kewajibannya gitu kan. Itu cenderung outperform gitu. Nah, jadi overall sih itu pilih yang saham-saham yang memang karakteristiknya itu bukan highly levered sektor gitu kan. Kalau Mbak Bri kita tadi nyebutin apakah saham energi potensi cuan, ya kita udah lihat harganya naik kan. Cuman kan udah naik kenceng, pertanyaannya adalah sampai kapan gitu kan. Sorry, sampai kapan? Jadi harga nggak bisa naik terus-terusan. Jadi mending cari saham yang punya exposure terhadap sektor komoditas, tapi yang valuasinya masih make sense gitu kan. Contohnya UNTR gitu kan. UNTR tuh sebenarnya masih lumayan terdiskon gitu kan. Itu kan juga punya exposure terhadap komoditas. Kemudian dari sisi utang juga mereka coverage-nya itu juga sehat gitu kan. Itu salah satu contoh gitu. Gitu, Mbak. Oke, kita lanjut ke Q&A ya. Di sini udah ada 2 pertanyaan dari Sakura Cika 011. Pertanyaannya adalah target inflasi dan 7DRR kita berapa ya? 7DRR tuh Pertanyaannya berat ini ya. Berat. Jadi gini. Jawab. Kita lihat dulu inflasi itu yang bakal bikin inflasi naik tahun ini apa? Pertama dari sisi kebijakan jelas ya. Pertama dari sisi kebijakan. Kebijakannya itu kebijakan apa? Kebijakan pemerintah. Kayak misalnya kemarin BBM terutama untuk yang Pertamax dinaikkan. Kemudian nanti ke depan mungkin akan ada adjustment dari tarif listrik. Kemudian juga mungkin BBM non subsidi juga akan ikut. Kemudian LPG dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan kalau tarifnya di-adjust, berarti kan ada perubahan tuh. Di-adjust-nya kan kemungkinan ke atas, karena apa? Harga komoditas global kan naik. Kalau di-adjust-nya ke bawah, berarti yang rugi nanti justru malah ekonominya, iya kan, kita malah rugi gitu kan. Nah itu bisa jadi driver inflasi untuk tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah dari segi yang bobotnya gede nih gitu. Pangan Mbak kita. Jadi kayak kita gajian paling gede porsinya itu kita buat apa sih gitu kan? Pasti makan kan, ya kan? Mostly akan spend untuk makan gitu. Apalagi orang-orang di daerah yang pedesaan gitu. Nah, permasalahannya adalah pangan ini kan banyak jenisnya. Nah, ada yang pangan dasar kayak beras, kemudian ada jagung dan lain sebagainya. Ini kan komoditas semua. Nah, komoditas ini kan harganya fluktuatif. Ngikutin apa? Supply and demand. Nah, demand-nya naik. Oke. Supply-nya gimana? Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa di negara kita itu ada banjir, kemudian ada fenomena cuaca yang membuat supply dari makanan itu tidak terus-terusan stabil. Kemudian dari sisi rantai pasok juga kadang-kadang gara-gara cuaca itu dia terdelay, harga kan bisa naik. Nah, dengan adanya kemungkinan beberapa kenaikan harga barang, terutama dari sisi bahan bakar, kemudian kita juga minyak goreng ini kan kemarin sempat jadi polemik juga naik gitu kan. Nah, inflasi sebenarnya bisa tembus ke 4,4% akhir tahun, kayak gitu. Nah, karena inflasi itu sudah naik, sekarang kan inflasi terakhir 3,5%, ya kan? Nah, kalau jadi naik ke 4%, suku bunga 3,5%, inflasi 3,5%. Kalau nanti misalnya inflasi akhir tahun naik 4,4%, ya mungkin BI akan menaikkan suku bunga sekitar 3 kali. Yang tadinya 3,5 jadi 4,25%. Itu sih perkiraannya gitu sih. Untuk siapa tadi? Mbak Sakura Cika ya kalau nggak salah ya? Iya, Sakura Cika. Ya, semoga menjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Shiva_Mufti, bagaimana perbankan digital di tengah pemulihan ekonomi? Kita tahu saat masa pandemi bank digital naik. Oke,
menanyakan soal tren bank digital di tahun 2020 dan gimana nih 2021 ya, gimana di tahun 2002, apakah akan naik? Oke, silakan Oke. kita. Hari ini kebetulan bank-bank digital juga sudah mulai rebound ya, apalagi lihat deh Arto hari ini kan ARA kan tadi kan Oke. 19% lebih di ARA lah. Awal pagi-pagi kena ARB bahkan. Nah ini jadi salah satu hal yang menarik ya. Bank digital apakah masih punya story di 2022 dan apakah masih prospektif untuk dikolek gitu kan? Jawabannya yes ya, story dan value-nya masih ada. Walaupun dari sisi value sebenarnya masih banyak perdebatan ya. Bagaimana kita menilai perbankan digital itu, bagaimana kita membuat valuasinya. Kalau dari sisi story dulu deh kita lihat ya. Jadi bank digital itu kan beroperasi itu konsepnya branchless. Bank Ya, tanpa cabang. tanpa Cabang cabang. semua ada di gadget gitu kan. Semua serba digital. Buka Semua akun nih. serba digital. Iya. Jadi buka akun lewat HP atau lewat gadget lain gitu. Bayangin, yang tadinya bank itu harus ngeluarin ongkos untuk gedung, untuk karyawan, itu berkurang. Betul. Jadi secara bahasa finansialnya, OPEX, operational expenditure-nya itu harusnya lebih kecil. Betul. Karena untuk overhead dan juga untuk gedung dan lain sebagainya itu berkurang. Memang investasi teknologinya, ya, memang investasi teknologinya gede di awal. Kemudian yang kedua, sekarang kan zamannya segala serba digital, semuanya udah ada ekosistemnya masing-masing, ya kan? Semuanya udah ada ekosistemnya masing-masing. Kalau kita lihat, ya kan, kalau misalnya bank digital itu punya ekosistem, dia udah tanpa cabang, dia tinggal nempel di satu ekosistem gitu kan. Dia bisa monetize ekosistem itu untuk nyalurin kredit. Dia bisa narik funding dengan dana murah. Dia bisa dapat fee based income dari sana. Makanya ini jadi salah satu hal yang menjadi pemicu kenapa bank-bank digital itu naiknya gila-gilaan gitu waktu itu sempat. Karena memang dari sisi growth dan juga potensi profitability-nya itu lebih gede kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di 2022 apalagi ada kebijakan OJK bahwa bank itu minimal punya modal inti 3 triliun. Beberapa bank-bank kecil itu memang jadi target akuisisi bank-bank besar untuk dijadikan bank digital karena apa? Karena bank kecil itu cabangnya pasti dikit. Kalau dirasionalisasi kan ongkosnya lebih murah gitu kan. Nah, tinggal Yang dari itu ya. betul daripada bikin bank baru modalnya 10 triliun, mending gue cari bank-bank kecil yang gue beli cukup 3 triliun gitu kan. Terus gue tambah modal lagi 2 triliun gitu. Sehingga ujung-ujungnya itu bisa jadi lebih murah gitu. Nah, aksi korporasi merger dan akuisisi kemudian dilanjutkan right issue ini yang bakal ngedrive saham-saham bank digital. Kita sudah masuk kuartal 2. Target OJK tahun ini berarti setidaknya nanti di kuartal ketiga dan kuartal keempat akan ada beberapa aksi korporasi dari bank-bank calon digital gitu yang mau right issue. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu momentum atau key driver di mana bank-bank digital manggung lagi. Memang kalau kita lihat bank digital beberapa ketika saham ketika IHSG itu anjlok kan, saham-saham bank digital kan turun-turun drastis ya. Tapi karena udah turunnya drastis banget, makanya hari ini ada momentum rebound gitu. Tapi saya melihatnya sih lebih ke arah technical aja gitu, belum sampai ada story yang kuat karena memang momentumnya mungkin ada di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Gitu sih Mbak Brigita. Oke, pertanyaan terakhir agak cepat mungkin ya. Jika melihat kondisi global The Fed yang kian agresif, perang dan COVID di Cina dan inflasi kita yang masih terjaga, apakah BI akan menaikkan suku bunga dalam waktu terdekat? Mungkin tadi sudah agak setengah dijawab ya. Kalau ya, BI dalam jangka waktu dekat, jangka waktunya mungkin dijawab Mas Gita. Jawab singkat ya ini ya, singkat padat karena udah aku jelasin kan. Karena sudah dijelasin, lumayan padat. Cluenya gini, tiga kali naikin suku bunga, awalnya mungkin di bulan Juni, paling cepat bulan Juni. Oke.
jawabannya. Oke, paling dekat di bulan Juni. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Jadi setelah perbincangan kita dari awal tadi, mungkin teman-teman juga udah ada yang ikutin dari awal. Kira-kira menurut Mas Tirta nih, ada nggak sih poin utama yang harus dicatat oleh Ebensier yang mungkin tadi ada yang ketinggalan gitu? Boleh disampaikan? Oke, jadi market masih bakal volatile. Jadi jangan stay away tapi stay awake ya. Jangan menjauh tapi stay awake gitu kan. Terus lu banyak-banyakin cash lu gitu untuk nyerap saham. Saham-saham yang lu pilih adalah saham-saham hindari yang sekarang untuk big cap itu hindari dulu, jangan terlalu gede gitu kan. Tapi kalau lu lihat juga kalau lu mau lebih agak jangka panjang, lu bisa mulai sekarang taruh duit lu di saham-saham yang memang rasio utangnya itu sehat kayak gitu kan. Tadi udah dikasih bocoran beberapa ya. Ada UNTR, kemudian ada apa namanya MAPI dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu.